Jangan lupa tonton channel Chris Waru. Awas kalau tidak Maisa lagi. Halo teman-teman, kembali dengan saya di channel Chris Waru. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat legendaris. Barangkali teman-teman penasaran, siapa sih pengisi suara dari film Mak Lampir? Inilah ibunda tercinta. Saya senang sekali bisa hadir dalam channel Chris Waru. Semoga sukses. Selamat siang, Mak. Selamat siang buat semua. Suatu kesempatan yang sangat spesial bisa bertemu langsung dengan Mak yang selama ini sejak kita masih kecil, suara di film Mak Lampir itu sangat menyeramkan sekali ya, Mak. Menakutkan semua. Menakutkan sekali. Tapi suatu momen yang sangat istimewa, bisa langsung ketemu dengan ibunda yang sebenarnya suaranya kita khasnya itu menyeramkan, tetapi setelah ketemu langsung dengan orangnya, ternyata sangat sederhana, sangat baik, dan tidak seseram suaranya yang di film. Terima kasih sekali, Chris. Mak, kalau boleh tahu, Mak, ini awal Mak itu masuk ke dunia film itu bagaimana, Mak? Cerita awalnya. Mak masuk ke Sanggar Prativi ya awalnya tahun 1977. Masih muda, masih umur 26. Nah, dari situ baru sebulan Mak udah diajak dulu namanya FTV. Sekarang itu ya sinetron lah gitu. Tapi Mak langsung dapat peran utama. Main sama senior, Maria Untu, pokoknya yang senior semua. Neno Warisman waktu itu SMP. Jadi kecilnya Neno, gedenya Mak, gadisnya Mak gitu. Waduh, bangga lah. Nah, udah terusnya berjalan. Mak itu tetap di Sanggar Prativi, tapi langsung pindah ke layar lebar, bukan meninggalkan enggak, tapi Mak diajak layar lebar, film layar lebar. Oke, jadi kebanyakan film layar lebar. Kalau Ratno bikin film tuh udah pas dubbing tuh, Mak. Film Kasino Indro, banyak lah film layar lebar. Nah, kalau Mak Lampir, pasti nanyanya mau nanya Mak Lampir. Betul, nih. Mak. Kalau Mak Lampir itu tahun 83 ya kalau nggak salah ya. Itu Mak dulu ada saudara sepuh, Mak diajak saudara sepuh. Tapi begitu ada misteri Gunung Merapi, nggak boleh kita, itu bersaing. Jadi Mak dipanggil untuk misteri Gunung Merapi, tadinya tes, Mak nggak mau. Mak bilang kalau tes enggak. Dulu telepon rumah ya, sama pager zaman itu. Telepon lagi, Mbak Astiati, almarhum Indra Mahendra tuh gak bisa. Mbak Astiati, ini formalitas. Mau formalitas kayak yang namanya tes, gue nggak ikut. Matiin sama dia 2 kali, 3 kali. Mbak Astiati tuh kesini deh. Dia tinggal pilih mau nenek-nenek kayak apa gitu. Dateng dia nih Mak ke Kamajaya. Di Kayu Putih. Begitu sampai sana, ada sutradaranya si penulisnya ini. Jadi coba dikasih naskah. Udah, coba begitu. Pakai mana? Jangan itu ketuaan. Kalau begini, Tuhan. Kalau jangan kemudahan. Bagaimana kalau begini? Itulah Mak Lampir awalnya. Jadi sembara, tunggu pembalasanku. Tunggu pembalasanku. Ya. Udah, dia bilang ketawanya gimana? Haha raksasa, hihi kuntilanak ya. Hehe itu nggak pernah ada yang pakai, susah kan? Maka Mak milih yang hehe. Mak coba. Itu jangan berubah. Tuh suara penjahat ketawanya. Jadilah Mak Lampir tuh.
Mak Lampir. Dan kalau suaranya itu suara yang buat, bagaimana? Sembara, cari bayi, tangkap Sembara. Yang begitu-begitu kan. Cuma image orang waktu itu ya kalau di sandiwara radio itu lebih serem. Masalahnya orang membayangin tuh nenek bongkok yang jahat, yang makan bayi, yang ngejar Sembara, yang membunuh Farida. Tapi kalau di film udah agak serem, tapi tidak seserem. Banyak orang-orang penggemar sandiwara radio bahwa yang lebih serem tuh sandiwara radio. Karena orang bayangin di tengah hutan, rumah tua. Nah, semenjak karir Mak ini dimulai dari sandiwara radio atau langsung ke filmnya Mak? Sandiwara radio. Sanggar Prativi ada di Jalan Pasar Baru. Jadi setelah sandiwara radio, Mak dulu ikut iklan juga. Zaman itu mana suka siaran niaga. Masih muda pakai bedak asen, pakai payung jalan. Ya apa aja kalau di calling main film, ayo ada iklan, ayo iklan suara, ayo yang mana aja yang penting hal. Dari sandiwara radio beralihnya ke langsung film bagaimana Mak? Beralih ke film itu sebetulnya memang karena dulu suka udah diajak ya udah ikut-ikut film. Nini Pelet juga suara Mak itu. Itu sandiwara radio terpanjang tuh 5 tahun. Kalau Mak Lampir 3 tahun. Jadi kalau dibilang pindah enggak. Karena apa? Mak kemarin aja masih dubbing loh. Film Titanic. Ngisi Rostua. Suara Mak juga di situ. Jadi Rostua itu kan baik. Ya. Jadi harus baik. Ini aku kan suaranya nggak boleh dituain banget begini aja. Aku yang genit itulah si Ros kan genit. Iya. Jadi ada foto dia yang seksi. Itu aku, percaya nggak? Yang isi Rosta. Terus kalau ada penjahat-penjahat itu film kartun yang jahat banget, tetap calling Mak. Mak ya. Ya, Mak dipanggil dia tuh ke Eltra, Kemang. Mbak As, ada waktu nggak? 1 minggu sebelumnya mereka udah calling. Ada hari anu ya Mbak, ya. Ya udah jadi lapor ke film ke Kian Santang. Aku datang telat pas hari itu. Karena apa? Karena dubbing. Jadi nggak meninggalkan dubbing tetap. Tapi untuk duduk di tempat dubbing yang kayak dulu, enggak. Karena beda. Mereka kalau butuh panggil. Madi itu ada Bukalapak. Suara Mak. Jadi Mak sama si Ferry Fadli sama Brahma. Jadi Brahma tuh lari ngejar Mak ketawa. Hehehe, biasalah itu ya. Udah kenceng ketawa kenceng dikejar sama Ferry. Lampir, satu mau ketinggalan gitu. Mak cuma jawab apa? Goban. Goban sama ketawa. Udah iklan. Di Bukalapak tuh ada. Terus pemilihan pilkada Surabaya. Mak isilah tuh suara yang dia bilang kenapa nggak Mak aja ya. Ya salah lah kenapa nggak. Akhirnya Mak ngisi suara aja. Pilih aku. Pilih yang begitu-begitu. Ini bawaan dari lahir atau memang muncul setelah Ibu Mak masuk? Setelah masuk Malampir. Ya enggak, jadi kalau dari lahir suara Mak bagus. Ya, enggak kayak gini, ini udah pecah nih. Karena kalau terus-terusan begini. Main di Kian Santang pakai suaranya Mak Lampir dengan tokoh Nyi Rompang. Jadi main langsung suara. Jadi suara udah kebanyakan begini ya. Jadi suaranya serak, udah pecah ini. Kita suara. Tapi kalau dulu enggak. Kalau lagi muda ya. Udah tua aja. Enggak. 83 udah tua lah itu Mak. Mak kan lahiran tahun 1951. Januari tanggal 10. Jadi kalau dulu belum begini gara Mak Lampir ya. Tapi yang membawa nama Mak keangkat ya Mak Lampir. Mak umroh juga Mak Lampir. Bawa tuh Asriati Lampir gratis dipilih orang-orang. Nomor 1 nama Mak Asriati Lampir. Berarti Lampirnya. Ada kejadian di Cirebon. Mak itu semuanya muncul suara bagus-bagus. Mak masih bagus, masih nggak terlalu parah gini. Orang-orang Assalamualaikum. Masa aku Assalamualaikum nggak mau. Dan Mak yang terakhir. Selalu kan kok Mak Lampir lebih terakhir. Oh Lampir, Mak Lampir nggak dianggap itu. Begitu keluar
mak dengan gaya. Kita kan pakai jeans sama baju kaos sponsor. Terus begitu muncul mak langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak disautin. Malu ya mak ke kanan, nggak disautin. Kiri, assalamualaikum, nggak disautin. MC maju. Mbak, ini suara mak lampir, Pak. Kirain emang aku udah nggak laku. Begitu. Mau dibilang mak lampir, mau maju ke depan, ke tengah. Salam, belum selesai. Baru, salam, waalaikumsalam, selapangan. Oh, mereka cinta mak lampir. Jadi suara aku gak laku. Sedih juga kadang-kadang. Suara bagus gak mau. Suara mak lampir. Hehe yang ditunggu orang. Cara mak menjaga suara mak itu bagaimana sampai awet sampai sekarang? Mak juga heran ya. Alhamdulillah. Allah kasih itu dari dulu itu ketawa mak lampir sampai sekarang kok nggak berubah gitu. Mak juga kaget kok kok suara gue nggak. Wah alhamdulillah, terima kasih ya Allah ya kan. Tapi untuk menjaga mak minum es masih minum es ya mak. Yang nggak boleh itu gorengan nggak apa-apa. Mak makan gorengan tuh mau banyak nggak ada masalah. Yang nggak boleh es. Kalau mak lagi jumpa penggemar lagi ya es mak lupa. Jadi kalau minum es mak serak, mak batuk, ketawanya nggak kenceng, kasihan kan? Iya. Mereka kan di lapangan itu beli tiket loh, kan kasihan. Jadi mak menjaga itu es. Kalau nggak jumpa penggemar apalagi minum es aja. Karena menjaga tuh jangan sampai batuk. Kalau batuk ketawanya. Kemarin mak baru juga di Bekasi kan? Itu undangan ulang tahun ormas. Ya ketawanya begitu masih alhamdulillah. Yang nunggu itu dari atas malah dalam peranan film dubbing suara mak yang paling berkesan sama mak itu apa? Misteri Gunung Merapi Malampir. Malampir nggak ada lagi. Malampir itu yang bawa emak, yang bikin mama. Sampai orang ingat, sampai dibilang legend, sampai emak disebut di Facebook di mana-mana kan. Mas sebetulnya ada IG, tapi yang isi itu yang naruh foto-foto cucu. Jadi banyak foto juga nggak taruhnya di cerita. Nggak, namanya udah 71 mak kan 71. Udah kapten nunggu cucu kalau main itu mainin di IG mak. Kalau enggak ya, kalau ditanya orang mana IG ada di Facebook. Oh sering. Perasaan keluarga dengan tampilnya mak yang sangat menyeramkan di televisi itu bagaimana mak? Apakah senang atau bagaimana? Ya senang. Senang sekali. Mereka sebetulnya tadinya kalau dibilang takut enggak. Karena apa? Kadang-kadang mak bawa melihat. Jadi biar nggak biar tahu tuh. Oh kalau suaranya bohong ya gitu kan suara. Jangan sampai mereka dengar. Soalnya tukang becak dulu itu bawa radio itu radio berapa sih 2 bar itu pasti yang ya, tukang becak aja bawa loh. Gitu ya. Jadi kan mereka cuma dengar suara. Ya, kalau emak di hutan kayu itu ganti nama loh. Nama emak udah nggak ini. Nama emak dipanggilnya Mak Lampir. Lampir. Di depan emak itu kan SMP 7. Emak lagi nyiram bunga pas di rumah dari atas. Iya itu. Emak lihat kan sama dia lagi mak nyemprot lagi. Asriati. Kurang ajar ya. Ada SMP. Mak lihat gini. Tuh bener kan. Mak Lampir. Ke situ ya. Emak pikirnya berapa orang gitu. 10, 15 gak apa-apa. Gak tau datang 2 kelas. Mak ngumpet. Jadi alhamdulillah penggemar itu dari dulu sampai sekarang alhamdulillah. Untuk masih inget ya? Masih ingat mama, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini mak kalau kita dengar namanya Mak Lampir itu kan seram sekali ya mak ya. Iya. Dalam benak kita itu gimana sangat menakutkan. Iya. Nah suara khas mak ini sebenarnya kalau di pribadi mak sendiri untuk menjadi sosok Mak Lampir itu bagaimana mak? Ya, jadi begini, setiap mak memerankan itu mau di sandiwara radionya, mau dubbingnya gitu kan, mak harus betul-betul mak itu jahat dalam hati. Kalau mak di sini baik, tapi mak ngeluarnya kamu mau kemana? Itu kan baik. Kamu mau kemana? Beda kan. Jadi mus dari sini aku jahat. Selama mak memerankan itu, memang mak mesti di hati mak jahat.
Kalau enggak ya nggak keluar. Mm-mm. Jadi harus ya makanya kalau orang tanya dubbing itu susah. Kemudian Mak, kalau peranan malampir ini sangat menyeramkan ya Mak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, ketika emak sendiri misalkan ketemu yang misalnya sosok malampir yang sesungguhnya itu, bagaimana Mak? Berani Mak Mak? itu penakut. Jangan kan sosok malampir. Mak ada bayangan aja Mak takut. Takut ya Mak? Mak itu penakut. Takut setan Mak, takut banget. Orang tua meninggal aja Mak takut. Padahal di layar Iya, lebar iya, iya, emaknya iya, serem iya, banget jago. ya. Kita pernah dulu ya jumpa penggemar di Jawa itu di belakang kuburan. Belum tahu kan duduk begini. Kita kan sebelum keluar kan Mak selalu ditutup ya, dijaga jangan sampai kelihatan orang gitu. Padahal sebelum mereka masuk ke lapangan Mak itu udah di dalam, Mak manggil. Hehehe gitu kan. Masuklah, aku sudah di dalam. Itu pada beli tiket. Masuk. Jadi Mak dibawa mengundang sebelum orang masuk. Kalau kadang-kadang Mak orang udah penuh baru datang, nah, itu menjaga Mak itu susah. Jadi ya ada kadang-kadang memang harus Mak mengundang. Kalau nggak dipanggil begitu nggak masuk tiketnya kesian. Iya. Kan mereka jual tiket cari duitnya kan, bayar kita. Betul. Nah ini kan Mak secara usia kan Udah 71 tahun. 71 tahun ya Mak ya. Alhamdulillah. Tapi rahasia Mak bisa awet muda sampai sekarang masih syuting ya Mak ya? Masih. Masih ya. Masih alhamdulillah pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi orang security aja tahu tuh. Rahasianya teh manis, susu. Kalau makanan Mak nggak ada pantang. Mak penggemar seafood dan isi perut. Jadi segala macam yang kata orang, Mak asam urat loh ini. Tapi makan paru, mati sapi Mak nggak berapa. Yang namanya paru, isi perut ayam, isi perut kambing, sapi. Mak penggemar. Insya Allah alhamdulillah jangan sakit. Kalau sakit minum obat langsung. Ini Mak barangkali ada teman-teman yang pengen jadi Pemain. dubbing atau dan pemain juga, apa yang menjadi motivasi buat teman-teman yang mungkin ingin tampil seperti sosok seperti sosok-sosok pemain gitulah. Satu ya untuk pemain itu berlatih, giat berlatih, giat baca koran ya. Harus kalau pemula baca koran yang kenceng. Memang pemain itu kayak orang gila, nangis, ketawa nggak hujan nggak angin kan. Jadi kita baca itu. Setelah kita supaya melatih artikulasi itu benar, banyak baca koran. Jadi jangan baca korannya, jangan. Harus kencang. Suara ya, Pada hari ini jadi begitu. Itu latihan untuk artikulasi. Kalau untuk latihan acting depan kaca, ketawalah menangis. Tapi kita nggak selamanya. Setelah kita bisa tidak perlu latihan begitu. Yang penting untuk menjadi pemain yang baik, profesional, itu on time. Itu pertama sekali. Itu harus banget. On time. Jadi jangan di calling jam 10 datangnya jam 12, calling jam 8 datangnya jam 10 atau jam 4. Oh jangan. Kita untuk menjadi pemain yang profesional harus on time. Dan untuk menjaga itu jangan banyak bercanda. Kita dikasih naskah baca. Jadi tidak dari waktu syuting kita nggak mengganggu orang, nggak ganggu kru. Yang kasihan kan bolak-balik memang murah. Kalau kita salah-salah terus, kasihan biaya berapa? Kalau kita take one take gak usah lah, 3 take aja masih nggak apa-apa. Jangan sampai ada 10 stres, pemain stres, kru juga stres. Jadi untuk pemain baru rajin membaca, berusaha menghafal. Itu. Ya, dan nomor 1 on time. Itu dia. Kunci utamanya. Kunci utama tuh harus ya. Walaupun orang baru, kalau di calling orang baru itu harus datang pas waktu sebelum waktu. Jangan melewati waktu. Masa jadi pemain tidur aja di rumah. Sepanjang karir Mak dalam bidang Mak ini
yang menjadi tantangan paling tidak terlupakan kepada Mak? Yang nggak terlupakan itu ya kalau Mak lagi show keluar kota gitu ya, ya pas ada deket kuburan, ya begitu-begitu yang menyeramkan gitu ya. Terus ada satu kali di Cirebon, pakai sesajen, ternyata nggak bisa. Tiba-tiba kaki Mak ini dagingnya naik atas semua. Untung ada orang bisa, langsung dia pegang belakang Mak. Mak teriak gitu, kaki daging naik. Ditolongin sama dia. Kalau nggak udah naik begini loh, kayak jadi tulang semua, berasa Mak keangkat tuh daging. Bantu katanya, istighfar, baca apa yang bisa. Dia iniin di belakang Mak. Udah aja Mak nangis. Makanya jangan pakai gitu-gitu, ada lisong, ada apa. Manggil ternyata. Mak itu penakut. Jadi tantangannya gitu, Mak di Lamongan. Mati lampu. Jadi cuma pakai patromak ya. Udah dandan rapi, bawa patromak ngaca gini, dibawain sama orang. Astagfirullahaladzim. Wah, cantik banget, serem. Udah gelap, lihat serem kan, teriak sedih. Oh, buka gue kayak gitu. Pantas orang takut. Lihat sendiri, iya. Kalau dulu waktu dandan dulu muda, 1 jam. Sekarang apa? Musik kerutan-kerutan itu kan bikin masuk ke dalam itu. Jadi 1 jam kalau make up. Tadi dia Mak di make up, belakangan Mak make up sendiri. Mak sendiri yang bikin? Tadinya make up, terus Mak bisa, Mak gini. Kalau di make up mata sebelah gini. Belajar dari itu, Mak coba di rumah. Oh bisa, Mak kirim ke produser. Pak Budi Kenta Buana. Pak Budi, nggak usah pakai make up lagi aku mau make up sendiri. Uangnya kasih aku. Oh iya, coba kirim foto. Diterima. Serem ternyata. Gigi habis aja Pak, kenapa? Kan dihitamin. Ompong, kata Yanto almarhum dulu, Yanto Stokoni. Lampir, ntar gigi lompong kayak gua. Bener, kontok gitu. Karena pakai yang lipstick segini dulu ada 20.000 khusus buat gigi. Kalau sekarang make up gak lama, Mak. Gini, nggak ada sejam. Kalau dulu 1 jam. Mak lengkap. Rambut, tongkat. Semua sarung tangan. Baju lengkap. Kemarin rambut putiran itu lengkap sekarang. Kalau nanti punya acara mau bikin apa-apa, mau konten pakai begitu, siap. Ya Mak ya. Bilang, jadi Mak dandan dulu, nyampe sih nggak menunggu. Dalam kesibukan Mak ini dalam karir, bagaimana cara Mak membagi waktu dengan keluarga, dengan family? Ya, Mak itu gini, kalau ada waktu sempet, Mak itu menyempatkan, harus gitu ya, menyempatkan ada waktu masak, Mak nyempetin masak. Iya ya. Buat anak, cucu. Kan Mak di sini sama anak Mak yang duda sama cucu Mak. Jadi nggak punya Mak itu. Jadi kalau nggak sempet, anak Mak itu yang masak. Kalau nggak Mak sempetin. Terus kalau ada, ya kalau syuting nggak ada waktu memang. Pulang pagi tiap hari, kian santang kemarin terus. Ya nyempetin waktunya, pulang 2:30, jangan tidur. Apa yang bisa dimasak? Besok udah berangkat lagi, tidurnya di kursi. Tidurnya itu yang penting Mak sampai lokasi, store muka, Mak make up, Mak dandan, ganti baju segala macam, udah pakai rambut Mak gini. Jadi pas dipanggil baru siap, tinggal rapi dikit. Kalau Emak langsung tiduran gitu, oh kasihan. Jangan mereka nunggu Emak. Mak, take, oke. Tidur dimanapun gini, bawa ikut kayak gini. Mak, take, langsung bangun, siap. Makasih banyak ya Mak sudah memberikan waktunya untuk menemani channel Chris Waruwu. Kiranya Mak selalu diberikan kesehatan. Amin. Diberikan umur yang panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Channel Chris juga bisa berguna untuk layak. Amin. Terima kasih juga Chris. Jangan lupa tonton channel Chris Waruwu. Awas, kalau tidak Mak hisap darahnya.